Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gelato raja karoten, es krim labu selembut mentega semanis gula. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama anggotanya, yaitu pertama saya sendiri Ari Kurniawan, yang kedua Jeli Tiku Pakala, yang ketiga Barang, yang keempat Muhammad Fajar, yang kelima Hendika. Data usaha. Yang pertama, nama perusahaan Gelato Raja Karoten, yang kedua kuliner makanan beku, yang ketiga jenis produk es krim labu, yang keempat lokasi usaha Jalan Insinyur Juanda, Gang Kemakmuran RT 9. Dasar pemikiran: menciptakan peluang usaha di bidang kuliner yang merupakan salah satu bentuk usaha yang potensialnya bisa mendapatkan laba yang besar. Salah satunya pada kuliner yang berbentuk makanan atau minuman ringan yang bisa mendapatkan nilai keuntungan di lingkungan pedesaan, perkotaan, maupun di lingkungan sekolah dan kampus. Belakangan ini, sudah banyak orang yang menciptakan usaha kuliner. Dengan itu, kami melihat peluang usaha yang belum bisa banyak. Belakangan ini, sudah banyak orang yang menciptakan usaha kuliner. Dengan itu, kami melihat peluang usaha yang belum banyak dikembangkan oleh pengusaha lainnya, sehingga berinisiatif dan berpikir untuk mengembangkan salah satu usaha yang menurut kami belum banyak orang yang mengembangkan, sehingga kami berpikir untuk membangun usaha tersebut. Usaha ini adalah usaha yang lumayan simpel dan kami rasa akan membanyak digemari oleh kalangan anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha kuliner tersebut yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner lainnya. Kuliner yang akan kami tawarkan adalah kuliner dalam bentuk minuman dan bisa juga makanan yang berbahan dari labu, yang tak lain usaha yang akan kami dirikan oleh usaha es krim dari labu. Tujuan dari Gelato Raja Karoten ini, yang pertama, memiliki penghasilan sendiri. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang ketiga, belajar untuk membangun usaha sendiri. Dan yang keempat, yaitu membuat kuliner yang belum banyak di kalangan dunia usaha. Selanjutnya yaitu detail produk, seperti bahan baku, proses, dan kapasitas produk. Yang pertama itu, es krim yang akan kami sajikan berbeda dengan es krim yang sering dijual di warung-warung yang terbuat dari mangga, jagung, dan lain sebagainya. Es krim yang akan kami tawarkan terbuat dari bahan baku labu yang akan dicampurkan dengan bahan baku yang sudah disediakan. Es krim tersebut akan kami sajikan dalam kemasan es krim dalam bentuk cup dan akan kami buat sehigienis mungkin dan menarik. Yang kedua yaitu dalam sehari es krim yang akan kami produksi sebanyak 60 cup sehingga dapat diprediksikan dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu pasar dan strategi pemasaran. Untuk target pasar sendiri, target pasar yang terutama adalah kalangan pada anak-anak sekolah dan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dan untuk strategi pemasarannya, yang pertama itu slogan Gelato Raja Karoten, es krim labu selembut mentega semanis gula. Kedua itu berada di tempat yang nyaman, menarik, dan cocok untuk tempat ngumpul bersama teman, pacar, gebetan, dan keluarga. Selanjutnya itu promosi akan dilakukan melalui brosur, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan pamflet. Dan yang terakhir yaitu komitmen pelayanan, senyum, sapa, salam, dan melayani dengan hati yang tulus. Aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha ini, tentunya kami membutuhkan beberapa sumber daya manusia untuk membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan. Kami membutuhkan karyawan dalam melakukan proses pengupasan, pemotongan, pencucian, pengemasan. Biaya produksi dan kebutuhan modal. Bahan baku untuk pembuatan es krim sebanyak 60 cup per hari. Ada 2 buah labu dengan harga satuan 35.000, 2 buah labu dengan harga 90.000, 560 ml susu kental manis dengan harga 12.000, 1000 ml susu cair dengan harga 22.000, 500 ml santan dengan harga 12.000. Total pengeluaran selama 1 hari dengan harga Rp136.000. Produksi dan bahan baku es krim.
tiap hari menghasilkan 60 cup, tiap minggu menghasilkan 420 cup, tiap bulan menghasilkan 1.800 cup dengan ukuran 100 ml. Harga satuan produk 8.000 per cup. Biaya bahan baku per bulan sebesar Rp4.080.000. Kebutuhan modal dalam biaya investasi. Yang pertama adalah pisau dengan unit 2 dengan biaya Rp25.000 dengan jumlah sebanyak Rp50.000. Yang kedua adalah baskom stainless dengan unit 2 dengan biaya Rp225.000 dengan jumlah sebanyak Rp450.000. Yang ketiga adalah alat pengupas dengan unit 1 dengan biaya Rp12.000 dengan jumlah sebanyak Rp12.000. Kemudian alat peniris dengan unit 1 dengan biaya Rp170.000 dengan jumlah sebanyak Rp170.000. Yang kelima adalah alat pengukus dengan unit 1 dengan biaya Rp420.000 dengan jumlah sebanyak Rp420.000. Kemudian mesin blender dengan unit 1 dengan biaya sebanyak Rp5.550.000 dengan jumlah sebanyak Rp5.550.000. Terakhir adalah alat pendingin dengan unit 1 dengan biaya Rp3.525.000 dengan jumlah sebanyak Rp3.525.000. Kemudian biaya operasional per bulan. Yang pertama adalah air dengan biaya sebanyak Rp200.000 dengan jumlah sebanyak Rp200.000. Kemudian yang listrik adalah Rp250.000 dengan jumlah sebanyak Rp250.000. Kemudian gas dengan biaya sebanyak Rp150.000 dengan jumlah sebanyak Rp150.000. Kemudian transportasi dengan biaya sebanyak Rp100.000 dengan jumlah sebanyak Rp100.000. Yang terakhir adalah kuota dengan biaya sebanyak Rp100.000 dengan jumlah sebanyak Rp100.000. Selanjutnya adalah biaya produksi bahan baku satu hari. Yang pertama adalah bahannya terdiri dari labu dengan unitnya 2 buah dengan biaya Rp35.000 yang berjumlah sebanyak Rp90.000. Kemudian SKM atau susu kental manis dengan unitnya sebanyak 560 ml dengan biaya sebanyak Rp12.000 dengan jumlah sebanyak Rp12.000. Kemudian susu cair dengan unitnya sebanyak 1000 ml atau 1 liter dengan biaya sebanyak Rp22.000 dengan jumlah sebanyak Rp22.000. Yang terakhir adalah santan dengan unitnya sebanyak 500 ml dengan biaya sebanyak Rp12.000 dengan jumlah sebanyak Rp12.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja yang memiliki unitnya 3 orang dengan biayanya Rp500.000 dengan jumlah Rp1.500.000. Terakhir adalah total keseluruhan, yang dimana biaya investasi dijumlahkan dengan biaya operasional per bulan, dengan ditambahkan juga biaya produksi dalam satu hari dan juga biaya tenaga kerja, yang dimana hasil total tersebut sebesar Rp12.653.000. Pendapatan dan biaya. Penjualan harga Rp8.000 per cup. 1. Penjualan per hari sebanyak 60 cup, per cupnya 100 ml, jumlah 480.000, total 480.000. 2. Penjualan per minggu sebanyak 420 cup, per cupnya 100 ml, jumlah 3.360.000, total 3.360.000. 3. Penjualan per bulan sebanyak 1.800 cup, per cupnya 100 ml, jumlah 14.400.000, total 14.400.000. Biaya produksi per hari 136.000, per bulan 4.080.000. Pendapatan dan biaya. Biaya tenaga kerja sebanyak 3 orang, per orang 500.000, jumlah 100.500.000. Keuntungan penghasilan per bulan dikurang modal 14.400.000 dikurang 12.653.000, jadi 1.747.000. Kesimpulannya,
adalah proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik.